Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang definisi dari fungsi dua peubah, kemudian kita akan masuk dalam domain dari fungsi dua peubah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengingat kembali apa itu konsep dari fungsi satu variabel, di mana kemarin kita sudah mengingat bahwa fungsi satu variabel itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah domain atau daerah asal tepat satu dengan anggota kodomain, di mana domain dan kodomainnya itu merupakan subset dari himpunan bilangan real. Dan kita ingat juga kalau di fungsi satu variabel pada pelajaran kalkulus, grafik fungsinya itu adalah berupa himpunan X, Y dengan syarat Y sama dengan fungsi di X. Dengan X itu merupakan anggota domain fungsi, di mana grafik fungsinya itu dapat berupa garis lurus atau dapat juga berupa garis lengkung. Nah, pada fungsi dua peubah, daerah asalnya itu bukan lagi suatu bilangan, tetapi dia sudah merupakan pasangan terurut bilangan real. Jadi kalau misalnya pada fungsi satu peubah kita masih mempelajari fungsi yang memetakan suatu anggota himpunan domain ke suatu titik di himpunan daerah kodomain, misalnya B ya, di mana D-nya dengan B-nya ini masih merupakan subset bilangan himpunan bilangan real. Nah, maka kalau kita sudah membahas di fungsi dua peubah, maka nanti domainnya di sini bukan subset himpunan bilangan real lagi, tetapi mereka merupakan subset dari himpunan R kuadrat. Dalam artian berarti D-nya di sini itu merupakan pasangan terurut bilangan real. Seperti itu ya, R kali R. Tetapi ya B-nya atau kodomainnya ya tetap dia merupakan subset dari bilangan real. Berarti kita tahu nanti fungsi dua peubah itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan domain yaitu R kali R tepat satu dengan anggota kodomain yaitu R, gitu ya. Nah, kalau tadi berarti grafiknya di fungsi satu peubah itu berupa garis, baik itu garis lengkung atau garis lurus. Nah, maka kalau misalnya di fungsi dua peubah itu grafiknya itu sudah berupa luasan, gitu ya. Dia berupa luasan daerah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang fungsi dua peubah, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menentukan domain dan range dari suatu fungsi dua peubah atau lebih. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat sketsa grafik fungsi dua peubah. Nah, yang perlu diingat nanti di sini notasi untuk fungsi dua peubah itu sama, masih sama seperti fungsi satu peubah. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah pahami kalau fungsi dua peubah itu berarti aturan yang memasangkan setiap pasangan terurut ya, XY ke himpunan bilangan real ya. Berarti gini ya kita buat ya. Nah, berarti notasinya ya masih sama seperti ini. Fungsi di dalam XY sama dengan Z seperti ini ya. Yang artinya di sini berarti peubah bebasnya itu adalah XY dan peubah tak bebasnya itu adalah Z. Ini peubah bebasnya. Berarti kalau di fungsi tiga variabel nanti misalkan di sini adalah
W itu adalah fungsi yang memetakan pasangan terurut X, Y, Z ke R gitu ya. Berarti nanti di sini W, X, Y, Z-nya ini kita namakan saja H. Berarti yang variabel bebasnya atau peubah bebasnya adalah ini X, Y, Z, dan peubah tak bebasnya atau variabel bergantungnya adalah H gitu ya. Nah, ini pengantar dari fungsi dua peubah. Nah, apa sih definisi dari fungsi dua peubah? Nah, definisi dari fungsi dua peubah itu adalah suatu aturan yang memasangkan atau memadankan atau mengaitkan setiap pasangan terurut bilangan real X, Y. Ingat di sini ada setiap pasangan terurut yang mengartikan bahwa domainnya itu sudah merupakan anggota R kuadrat ini ya, di himpunan D pada sebuah bilangan real unik. Berarti ini maksudnya adalah tepat satu ya, tepat satu yang dinyatakan oleh Z sama dengan fungsi di XY. Ini yang kita sebut tadi adalah notasi fungsi. Jadi ya sama, masih aturan yang memasangkan setiap pasangan terurut. Cuma di sini bedanya domainnya bukan bilangan real lagi, tetapi pasangan terurut bilangan real tepat satu dengan anggota himpunan daerah kawan, yaitu Z, di mana Z-nya ini anggota bilangan real ya. Nah, berarti di sini notasinya, bagus dulu. Notasinya sudah bisa kita lihat di sini. Notasi fungsinya. Notasi fungsinya adalah fungsi yang memasangkan setiap pasangan terurut X, Y tepat satu dengan Z. Berarti di sini Z-nya di sini itu sama dengan fungsi di XY. Kita lihat XY-nya di sini kan anggota domain ya tadi ya, berarti sama saja dengan mengatakan fungsi yang memasangkan setiap anggota himpunan D tepat satu dengan anggota himpunan kawan ya. Nah, katakan D-nya di sini kan tadi adalah pasangan terurut, berarti D-nya itu adalah subset dari R kuadrat. Nah, kita lihat di sini himpunan D di sini itu adalah daerah asal atau domain dari F. Dan Z-nya di sini itu adalah himpunan daerah nilai atau range, di mana range di sini itu adalah himpunan daerah kawan yang mempunyai teman dengan daerah asal, atau dalam artian berarti dia merupakan himpunan nilai yang digunakan F. Dengan kata lain, range itu adalah himpunan fungsi di X, Y dengan syarat X, Y-nya ini pasangan terurut X, Y-nya ini itu adalah anggota domain F. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar Ibu lampirkan. Di sini ada sebuah bidang koordinat, ini bidang koordinat ya. Bidang koordinat ini bidang koordinat D, bidang koordinat. Kemudian R kuadrat ya maksudnya, ini bidang koordinat dan di sini ada garis bilangan real. Nah, kita lihat di bidang koordinat di sini ada sebuah domain atau sebuah daerah. Kita katakan saja daerah D. Nah, yang di dalamnya, di dalam daerah D ini ada pasangan titik-titik, X, Y gitu ya. X, Y di sini berarti masih merupakan anggota R kuadrat karena dia terletak pada bidang koordinat ya. Nah, kita lihat setiap titik di daerah domain ini yang terletak di R2 atau di R kuadrat di sini dipetakan oleh fungsi F tepat satu ke garis bilangan real R. Jadi di sini R kuadrat di sini R kuadrat
dipetakan tepat satu oleh fungsi f ke garis bilangan real, ke R. Itu ya. Nah, kita lihat di sini XY, pasangan terurut XY, dipetakan oleh fungsi f tepat satu ke fungsi di XY. Kemudian A, B di sini kita lihat dipetakan oleh fungsi f tepat satu ke fungsi di AB. Pokoknya setiap titik di anggota daerah domain di sini itu akan dipetakan oleh f ke garis bilangan real di sini. Jadi dari dua variabel pada bidang koordinat ini akan dipetakan pada garis bilangan real. Nah, nilai, oke, sebentar. Nah, berarti kita lihat di sini kalau nanti kita membahas misalnya 3 variabel, berarti nanti di sini fungsinya itu akan memasangkan R pangkat 3 ke R gitu ya. Sama, kalau misalnya dia fungsi N variabel ya, multivariabel ya, berarti R pangkat N ke R gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, nilai-nilai dari fungsi dua peubah atau lebih tadi itu dapat kita tentukan dengan cara mensubstitusi nilai-nilai peubahnya atau nilai-nilai variabelnya. Jadi kalau misalnya variabelnya dalam X dan Y, berarti kita substitusi nilai X dan Y-nya dengan nilai-nilai peubahnya itu. Nah, sebagai contoh misalnya di sini, diberikan fungsi f di X, Y itu sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Kemudian G di X, Y itu adalah akar 25 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan X. Nah, kita disuruh menentukan yang A, fungsi di 2,3 dan fungsi G di negatif 3,4. Nah, berarti kita coba satu persatu untuk mengerjakannya. Kita coba yang A dulu. Kita akan menentukan nilai fungsi di 2,3. Nah, kita tahu tadi nilai fungsi di X, Y itu ditentukan oleh rumus X kuadrat plus 4Y kuadrat. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai fungsi di titik 2,3, pasangan terurut 2,3. Berarti tinggal kita substitusi X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 3. Kita substitusi X-nya di sini berarti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat ditambah dengan 4 kali 3 kuadrat. Nah, berarti sama dengan 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4 ditambah 4 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ya. 4 kali 9. Berarti 4 ditambah 3, 6. Berarti hasilnya adalah 40. Nah, itu yang A. Selanjutnya yang B. Nah, diketahui fungsi G di X, Y itu adalah akar 25 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan X. Nah, kita disuruh mencari nilai fungsi G di titik min 3,4. Berarti X-nya itu adalah min 3 dan Y-nya itu adalah 4. Nah, kita masukkan aja akar 25, X-nya tadi adalah min 3, berarti di sini kita ganti X-nya sebagai min 3, kita substitusi ya. Kemudian Y-nya juga kita substitusi 4 dibagi dengan min 3. Berarti sama dengan akar dari 25 dikurang 9 dikurang 16 dibagi dengan min 3. Berarti sama dengan akar dari 25 dikurang 9, 16, 16 kurang 16, 0. 0 dibagi dengan min 3. Itu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Itu untuk mencari nilai fungsi. Jadi kalau kita mau mencari nilai dari fungsi dua peubah atau lebih, ya kita cukup mensubstitusikan nilai dari variabel-variabelnya. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang domain dari fungsi dua ubah. Nah, pada kalkulus 1 kita sudah mempelajari atau membahas bahwa jika domainnya itu domain dari fungsi itu tidak diberikan, maka domain fungsinya tersebut berarti kita pilih dari himpunan terbesar di dalam R, sehingga fungsi tersebut itu terdefinisi atau ada. Dalam artian berarti jika kita bahas gitu ya, domain dari fungsinya itu adalah himpunan X anggota bilangan real dengan syarat fungsi di X-nya itu harus ada atau terdefinisi gitu kan. Nah, ini domain dari fungsi F. Gitu ya. Nah, jadi sama pada seperti pada satu variabel, fungsi satu variabel, jika misalkan domainnya itu tidak diberikan, maka domain atau daerah asal dari himpunan dari fungsi dua ubah itu adalah himpunan semua titik, sedemikian hingga fungsi tersebut terdefinisi. Nah, domainnya inilah nanti yang kita sebut sebagai domain alami atau daerah asal alami, gitu ya. Nah, berarti domainnya itu dapat kita katakan domain dari fungsi F itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y anggota R kuadrat dengan syarat fungsi F di XY itu harus ada atau terdefinisi. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga kalau kita ingat tadi range-nya ya. Kalau range-nya berarti adalah himpunan fungsi di X, Y anggota R dengan syarat X, Y-nya yaitu pasangan terurutnya itu adalah anggota domain F. Jadi kalau domain dari fungsinya itu adalah pasangan terurut yang merupakan anggota bilangan real kuadrat ya, R kuadrat. Sedangkan kalau range fungsinya itu adalah suatu bilangan real. Beda ya, kalau domainnya pasangan terurut, kalau ini ya bilangan real. Nah, sebagai contoh di sini, tentukan daerah asal alami pada bidang XY untuk fungsi di X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, kita disuruh mencari domain dari fungsi X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, kita tahu tadi domain fungsi atau daerah asal alami itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y anggota R kuadrat dengan syarat fungsi di X, Y itu harus ada atau terdefinisi. Dalam keartian dia adalah anggota bilangan real gitu ya. Nah, berarti di sini sama dengan himpunan X, Y anggota bilangan real kuadrat, anggota R kuadrat dengan syarat F fungsi di XY-nya kan tadi sudah diketahui. X kuadrat ditambah 4Y kuadrat itu harus ada atau terdefinisi. Dalam artian dia anggota bilangan real. Nah, kita tahu di sini X di sini itu adalah anggota bilangan real gitu kan. Dan Y-nya di sini juga anggota bilangan real. Nah, kalau X kuadrat berarti berapapun karena X-nya anggota bilangan real berarti di sini berlaku semua. Berapapun nilai X di sini pasti kita selalu memperoleh nilai X kuadrat gitu. Dan berapapun nilai Y, kita pasti selalu memperoleh nilai Y kuadrat. Pasti selalu ada nilainya. Maka berarti X kuadrat plus 4Y kuadrat ini nilainya selalu ada. Nilainya selalu ada. Nah, karena nilainya selalu ada, itu berarti domain dari fungsi F-nya itu sendiri adalah pasangan terurut XY anggota R kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita gambarkan kalau dia merupakan domainnya adalah
pasangan terurut XY karena XY-nya itu anggota bilangan real kuadrat R kuadrat dan X-nya itu juga di sini X, di sini Y. Karena X-nya di sini anggota bilangan real, dalam artian dia berarti kalau kita ingat, kalau kita buat dalam bentuk selang, berarti dia mengecil tanpa batas dan membesar tanpa batas ya. Dan Y-nya juga adalah anggota bilangan real, berarti dia juga mengecil tanpa batas dan membesar tanpa batas gitu. Berarti daerah domainnya itu adalah ini, seluruh ini. Sepanjang X dan sepanjang Y untuk semua X dan untuk semua Y. Berarti seluruh ini domainnya. Itu ya, domain dari fungsi di X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, ini contoh pertama. Nah, contoh kedua, di sini diberikan tentukan daerah asal alami pada bidang XY untuk fungsi di X, Y sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan X. Nah, kita coba jawab di sini. Ya, berarti domain fungsinya di sini kita ingat tadi itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y dengan syarat gitu ya, anggota bilangan R kuadrat dengan syarat fungsi di X, Y-nya itu ada atau terdefinisi. Nah, kita lihat di sini fungsinya itu kan adalah akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat dibagi dengan X. Ini harus ada atau terdefinisi dalam artian anggota bilangan real ya. Nah, kita ingat di sini kan yang membuat dia itu tidak bernilai gitu ya, tidak ada nilainya, itu ada dua syarat gitu ya. Yaitu pertama ini. Yang pertama ini. Kita ingat kalau akar, kalau misalnya dia mempunyai nilai, berarti yang di bilangan di dalam akarnya ini itu harus lebih besar dari 0, gitu kan ya, atau lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti dia akan menjadi bilangan imajiner atau bilangan khayal, gitu kan. Berarti syarat pertamanya bilangan di dalam akarnya itu harus lebih besar dari 0 supaya fungsi ini ada atau terdefinisi. Nah, syarat keduanya itu adalah penyebutnya di sini yaitu X itu harus tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau X-nya sama dengan 0 berarti dia akan menyebabkan tak terdefinisi, gitu kan? Oh, berarti syarat supaya fungsi ini ada atau mempunyai nilai dalam artian dia anggota bilangan real, berarti ada dua syarat, gitu kan? Syarat yang pertama, kita tulis aja, himpunan XY anggota bilangan real, dengan syarat pertamanya itu adalah 25 min X, bilangan di dalam akarnya yaitu 25 min X kuadrat min Y kuadrat, itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan syarat yang kedua itu adalah X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. 25 min X kuadrat min Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini kan masih bisa kita manipulasi ya. Masih bisa kita manipulasi menjadi bentuknya seperti ini. X kuadrat 25-nya ini kan lebih besar ya. Masing-masing kita kalikan negatif, berarti di sini menjadi negatif 25 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 0 karena dikali negatif ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan masing-masing luas dengan 25.
Di sini juga ditambah 25, berarti di sini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Nah, berarti di sini sama dengan himpunan pasangan terurut X, Y anggota R kuadrat dengan syarat X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 25 dan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ingat kalau bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu sendiri, ini adalah persamaan lingkaran, ya kan? Persamaan lingkaran dengan titik pusatnya adalah 0,0, ya kan? Pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Nah, berarti ini jari-jarinya berapa? Karena R kuadratnya adalah 25 gitu. Berarti jari-jarinya adalah 5 ya. Nah, kita lihat di sini. Kita gambar di slide berikutnya saja. Oh, ini ada ibu langsung buat, tapi kita gambarkan saja ya di sini ya. Ini bidang X, bidang Y. Sumbu X, sumbu Y maksud ibu. Nah, ini min 5, min 5, min 5, 5. Tadi dia adalah sebuah lingkaran gitu ya, dengan jari-jari 5. Wah, ini lewat, sorry lewat, nggak apa-apa ya. 5-nya di sini. Nah, gitu. Nah, karena tadi katanya dia X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 25. Kita uji satu titik saja ya, uji satu titik. Kita ambil sembarang titik, misalnya kita ambil di titik 0,0. 0,0. Berarti kita masukkan ke dalam sini, berarti ke dalam pertidaksamaan ini, berarti 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat kurang dari sama dengan 25. Berarti 0 kuadrat tambah 0 kuadrat itu 0, 0 kurang dari 25 itu benar. Nah, berarti karena pernyataannya benar, berarti daerah domainnya itu di dalam sini. Nah, tetapi ingat, di dalam sini ya. Nah, tetapi ingat, di sini tadi syaratnya itu ada syarat lagi. Dia tidak boleh sama dengan 0. Kalau X-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti di sepanjang sumbu Y sini, dia nilainya 0. Berarti yang dia mempunyai nilai hanya di sini dengan di sini. Tetapi sepanjang sumbu X ini, dia nilainya 0. Nah, dengan demikian berarti kita sudah dapat domainnya itu tadi adalah ini ya. Domainnya itu adalah ini. Yang artinya domain dari fungsi f adalah himpunan pasangan terurut XY yang berada di dalam lingkaran, ya kan, di dalam lingkaran kan, karena di sini ada tanda kurang dari, dan pada, karena ada tanda sama dengan, dan pada lingkaran, wah ini kurang, lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Titik, selesai. Ya, itu domainnya ya. Nah, kalau dalam bentuk grafiknya
tadi sudah kita gambar seperti ini. Nah, kalau yang dari Maple-nya seperti ini. Seperti ini dia bentuknya. Jadi dia pada sumbu X-nya itu, pada sumbu X, pada sepanjang nilai Y-nya ya, karena kan di X-nya dia 0, berarti sepanjang Y-nya ini dia 0. Kelihatan di sini garisnya kosong. Nah, kalau kita mau lihat di Maple-nya bisa Ibu bagikan dulu di Maple-nya. Nah, gini gambar daerahnya. Ini gambar daerah domainnya seperti ini. Jadi dia di sepanjang X di sini yang nilainya 0 ini kosong. Ini daerah domainnya seperti ini. Jadi dia berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya adalah 5 gitu ya. Berada di dalam lingkaran dengan jari-jari 5 dan sepanjang X sama dengan 0-nya ini dia kosong. Ini bentuk domainnya. Kalau bentuk daerahnya ya berbentuk luasan ya. Nah, seperti ini bentuk daerah. Tapi domainnya tadi ya gitu ya tadi ya. Nah, gitu ya, gini tadi. Oke. Nah, itu contoh kedua. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Nah, contoh ketiga di sini kita disuruh menentukan domain dari fungsi di X, Y sama dengan akar Y min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y min 1 kuadratkan. Nah, berarti sama saja seperti tadi, berarti kita ingat domain dari fungsi itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y, anggota R kuadrat dengan syarat fungsi di X, Y itu harus ada atau terdefinisi gitu ya. Berarti ini sama saja dengan mencari himpunan X, Y anggota bilangan real dengan syarat R kuadrat ya maksud Ibu. Dengan syarat akar Y min X-nya dibagi dengan X kuadrat tambah Y min 1 kuadratnya ini adalah anggota bilangan real. Nah, berarti sama dengan himpunan X, Y anggota bilangan real kuadrat dengan syarat. Nah, kita lihat di sini ada dua syarat supaya ini mempunyai nilai, ya kan? Yaitu pertama, bilangan di dalam akarnya, yaitu dalam pembilangnya, itu harus lebih besar dari 0, ya kan? Ini yang pertama. Dan yang kedua, penyebutnya ini harus tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ya? Karena kalau dia sama dengan 0 dia akan tak terdefinisi. Kita tulis di sini. Berarti dengan syarat Y min X kuadrat itu lebih besar dari 0 dan X kuadrat plus Y min 1 kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Berarti sama dengan himpunan X, Y anggota bilangan real kuadrat dengan syarat, nah Y min X kuadratnya ini kan masih bisa kita ubah dengan bentuk Y lebih besar dari X kuadrat dan X kuadrat plus Y min 1 kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ingat Y sama dengan X kuadrat ini sendiri kan sebenarnya adalah bentuk parabola ya. Berarti kalau kita gambarkan domainnya itu berbentuk parabola seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita uji aja. Uji 1 titik boleh, uji 2 titik boleh. Kita misalkan uji 1 titik. Apakah dia di dalam parabola atau di luar parabola gitu kan. Kita ambil misalnya titik yang di dalam sini, misalnya 1,0 ya. 0,1 kok 1,0, 0,1.
Berarti kita masukkan ke sini, Y sama dengan X kuadrat. Itu, Y lebih besar dari X kuadrat, Y-nya tadi adalah 1, X-nya tadi adalah 0 dipangkatkan 2. Nah, 1 lebih besar dari 0, ternyata benar. Kalau benar berarti daerah penyelesaiannya itu di dalam sini. Itu kan di dalam lingkaran, di dalam parabola. Nah, tetapi ingat ketika kita substitusi ke sini, ternyata ketika kita substitusi ke sini, nilai 1,0 X kita masukin 0, Y-nya kita masukin 1, 1 kurang 1, 0 juga. Nah, ternyata hasilnya 0. Padahal kan tadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti dia di sini tidak mempunyai nilai gitu. Dia tidak mempunyai nilai di sini. Jadi dia mempunyai berupa daerah asal alaminya itu berupa parabola. Domainnya itu berarti adalah himpunan XY berada di dalamnya. Parabola berada di dalam parabola. Y sama dengan X kuadrat, tetapi tidak termasuk 1,0. 1,0, 0,1 maksudnya. Nah, itu domain dari fungsinya. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk ini juga kelihatan ya. Kalau kita lihat dalam bentuk gambar. Bentar, Ibu stop dulu, Ibu bagikan. Nih, kalau kita buat dalam bentuk maple, ini juga kelihatan. Nah, dia berbentuk parabola kan? Dan di titik 1,0 dia 0, kosong. Ini domainnya. Jadi domainnya berbentuk parabola, tetapi di titik 1,0 dia kosong. Nah, ini berbentuk daerah asalnya. Kalau bentuk daerah hasilnya ya gini, nih dia berbentuk kayak gini. Ya, oke. Ya, nah itu domain dari fungsi f di x, y sama dengan akar y min x kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah y min 1 kuadrat. Berarti domainnya adalah himpunan pasangan terurut x, y anggota R kuadrat dengan syarat Y lebih besar dari X kuadrat dan X kuadratnya di sini ditambah Y min 1 kuadratnya di sini tidak boleh sama dengan 0. Jika kita gambarkan tadi, dia berupa parabola, tetapi di titik 1,0 ternyata 0,1 dia kosong gitu ya. Dan kita sudah melihat tadi kalau dari maple-nya ya. Nah, untuk materi pertemuan kita hari ini, Ibu rasa cukup sekian. Silahkan kalian coba untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, silahkan dikumpul via Google Classroom ya. Oke. Untuk di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang grafik dari fungsi dua variabel. Ya, Ibu akhiri. Terima kasih dan selamat siang.